Selamat bertemu kembali dengan saya, Bu Krido. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teorema Veta atau biasa dikenal dengan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan suku banyak. Kita lihat di sini. Jika AN X pangkat N plus AN min 1 X pangkat N min 1 dan seterusnya plus A0 sama dengan 0, ini adalah persamaan suku banyak yang mempunyai akar-akar X1, X2 sampai dengan Xn. Ini paling banyak N ya akar-akarnya. Maka terdapat hubungan sebagai berikut. Yang pertama, untuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Akar-akarnya adalah X1 dan X2. Maka ada di sini X1 plus X2 sama dengan min B per A. Kemudian X1 kali X2 sama dengan C per A. Ini A, B, C. A-nya adalah yang bersama X kuadrat, B-nya bersama X, dan C-nya adalah yang konstanta. Kemudian yang kedua, ini saya beri nomor saja. Yang kedua, untuk AX pangkat 3 plus BX kuadrat plus CX plus D. Akar-akarnya, karena ini pangkat 3, berarti akar-akarnya adalah X1, X2, X3. Maka ada hubungan ini. Yang pertama, X1 plus X2 plus X3 itu sama dengan tadi min B per A. Hanya saja di sini B-nya itu adalah yang bersama X kuadrat, A-nya yang bersama X pangkat 3. Ini hanya saya urutkan A, B, C, D, E dan seterusnya itu untuk memudahkan kita mengingat rumusnya. Ya, pokoknya ini sama semua. B min B per A min B per A ya tinggal diambil dari pangkat yang lebih kecil dari yang pangkat tertingginya ini ya. Dari sini kita lihat A dan B di sini dan A dan B di sini tentu saja beda ya. Oke, berikutnya untuk perkaliannya X1 kali X2 kali yang dua suku dulu. X1 kali 2 ditambah X1 kali X3 ditambah X2 kali X3 sama dengan C per A. Kemudian berikutnya adalah perkalian keseluruhan X1 kali X2 kali X3 adalah ini min, ini plus, ini di sini min lagi. D per A. Ya. Min D per A. Ini untuk pangkat 3-nya. Sekarang untuk pangkat 4-nya. Nanti ya. Untuk AX pangkat 4 plus BX pangkat 3 plus CX kuadrat plus DX plus E sama dengan 0. Di sini akar-akarnya ini ada 4 tentu saja ya. X1, X2, X3 dan X4. Maka kita mendapatkan yang pertama X1 penjumlahan dulu ya plus X2 plus X3 plus X4 sama dengan tadi min B per A. Lanjut untuk perkalian dua sukunya, padahal ada 4, ini sebenarnya ada berapa banyak itu bisa kita lihat dari 4C2 ini ya. 4C2 itu adalah 4 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial berarti sama dengan 4 kali 3 per 2 ya. Ini jadi ada 6, harus ada 6 ini.
X1 kali X2 ditambah X1 kali X3 ditambah X1 kali X4 ditambah X1 nya yang dengan sudah ini X2 kali X3 ditambah X2 kali X4 ditambah satu lagi 1, 2, 3, 4, 5 X3 kali X4 akan sama dengan, ini saya hapus, C per A. Lanjut untuk perkalian 3 suku ya. Perkalian 3 suku berarti ada banyaknya ini tadi perkalian 2 suku dari adanya 4 berarti 4C2 dan 6. Sekarang kalau untuk perkalian 3 suku dari 4 berarti 4C3. 4C3 ada berapa? Ada 4 ya. Jadi ini X1 kali X2 kali X3 ditambah X1 kali X2 kali X4 ditambah X1 kali X3 kali X4 ditambah X2 kali X3 kali X4 sama dengan tadi habis A, B, C, D. Tapi min, karena ini habis min plus ini min lagi, min D per A. Kemudian yang berikutnya untuk perkalian 4 suku berarti X1 kali X2 kali X3 kali X4 akan sama dengan, lanjutnya ini D tadi tinggal E, ini habis min berarti plus E per A. Nah ini hubungan dari akar-akar persamaan suku banyak itu sampai dengan pangkat 4, pangkat 5 dan seterusnya ya sama seperti itu ya. Kita tinggal mengikuti alur ini. Sekarang kalau ini sudah memahami, kita akan masuk kepada beberapa contohnya. Contohnya yang nomor 1, tentukan jumlah akar-akar persamaan. Ini yang kedua ini. Yang ketiga 4 dan 5 kita sajikan ada 5 contoh. Kita mulai dari yang nomor 1. Nomor 1, tentukan jumlah akar-akar persamaan 10 X pangkat 4 plus 12 X pangkat 3 min 2 X pangkat 5 min 5 sama dengan 0 ya. Ini ada 10 X pangkat 4 plus 12 X pangkat 3 min 2 X pangkat 5 min 5 sama dengan 0. Ini pangkatnya belum urut, kita urutkan dulu supaya kita mudah untuk bekerja ya. Berarti ini yang paling tinggi adalah pangkat 5 min 2 X pangkat 5 plus 10 X pangkat 4 plus 12 X pangkat 3 min 5 sama dengan 0. Di sini pangkat 2 dan pangkat satunya tidak ada ya. Kalau di sini hanya ditanyakan jumlahnya, maka kita tinggal mencari X1 plus X2 plus X3 plus X4 plus X5, karena ini pangkat tertingginya adalah pangkat 5. Itu siapa? Tadi kalau penjumlahan itu adalah kita tinggal naruh min B per A. Jadi min B per A nya adalah B di sini ini, A nya ini berarti min 10 per min 2 akan sama dengan 5. Sangat mudah ya. Kita dapatkan jawabannya adalah 5. Sekarang kita coba untuk nomor 2. Persamaan ini mempunyai sepasang akar berlawanan. Tentukan akar berlawanan itu seperti apa ya? Jadi 2 lawannya adalah min 2. Seperti itu. Kalau berkebalikan 2 kebalikannya adalah 1 per 2. Sudah tulis dulu. X pangkat 3 min 2 X kuadrat min 10
9x plus K sama dengan 0. Mempunyai sepasang akar berlawanan. Misalnya ini kan mempunyai akar-akarnya ya. Akar-akarnya ada X1, X2, X3 ya. Ada X1, X2 dan X3. Sepasang akar berlawanannya misalnya X1 sama dengan min X2. Atau kamu menulis X2 sama dengan min X1. Atau kamu menulis X1 sama dengan min X3. Sama saja ya. Kita ambil ini X1 sama dengan min X2. Sehingga X1 plus X2 plus X3 itu rumusnya adalah min B per A. Min B per A. X1 nya adalah min X2, berarti min X2 plus X2 plus X3 min B, berarti ini min jadi plus, hanya itu 1 ya, jadinya 2. Ini adalah 0, jadi X3 sama dengan 2. Kita dapatkan X3 nya 2. Kita mencarinya apa? Kita mencari K, berarti kita lanjut lagi ke perkalian 2 akar. X1 kali X2 ditambah X1 kali X3 ditambah X2 kali X3 itu adalah C per A. A, B, C. C itu plus, jadi ini min ya, min 9. Sekarang X1 dan X2 nya itu adalah berkebalikan. Ini kita masukkan saja. X1 adalah min X2, ini jadi min X2 kali X2 ditambah X2. X1 nya min ya, nah, min X2 kali X3 nya kita masukkan langsung, tadi udah ketemu. Di sini kali 2 ditambah X2 kali 2 sama dengan min 9. Ini menjadi min X2 kuadrat min 2x2 ditambah 2x2. Ini jadi ini dan ini tuh habis, akan sama dengan min 9. Berarti X2 kuadrat sama dengan 9, maka X2 sama dengan plus atau min 3. X3, X2 ketemu, kita masuk ke mencari yang ketiga ya, perkaliannya. Kalau X1 kali X2 kali X3 sama dengan min B per A, C per A, dan min D per A. D nya berapa lah? Ini K. K per hanya 1. X1 nya berapa tadi? X1 nya sama dengan kebalikan dari X2. Jadi di sini kalau X2 nya itu 3, maka X1 nya min 3. Berarti ini boleh mengambil salah satu sama saja ya. Berarti X1 kali X2 nya itu berkebalikan, berarti X1 kali X2 nya adalah 9, sama saja begitu. Kita menarik ini boleh min 3 kali 3 atau 3 kali 3 boleh, kali 2, berarti K sama dengan min 9 kali 2 sama dengan min 18 ya. Ini kalau ini X1 nya yang 3 boleh 3 kali min 3 sama ya, betulnya adalah min 18 untuk K nya. Nah sekarang kita masuk kepada soal yang ketiga. Salah satu akar persamaan ini adalah 1. Ini ada yang tidak diketahui, jadi ini diketahui akarnya. Tentukan jumlah akar-akar tersebut. Kita masukkan X pangkat 4 plus P X pangkat 3 plus 7x kuadrat min 3x min 10 sama dengan 0. Salah satu akarnya 1, berarti maksudnya kita masukkan saja F1 itu sama dengan
masuk sini ya, satunya itu masuk sini, maka nanti akan kita dapatkan P nya 1 plus 1 pangkat 3 kali P plus 7 kali 1 min 3 min 10 sama dengan 0. Ini jadi masukkan P ditambah 1 ditambah 7 dikurangi 3 min 10 sama dengan 0. Berapakah P? Seperti itu ya. Jadinya ini min 13 ditambah 8 sama dengan min 5. Kita masuk sini, jadi P sama dengan 5. Kemudian kita masukkan ke sini, persamaannya akan menjadi X pangkat 4 plus 5X pangkat 3 plus 7X kuadrat min 3X min 10 sama dengan 0. Sebentar, saya hapus dulu. Ini persamaannya menjadi seperti ini ya. Tentukan jumlah akar-akar tersebut. Kita tinggal mencari jumlahnya ya, gampang ya. Jadi X1 plus X2 plus X3 plus X4. Rumusnya adalah min B per A. Tadi yang dicari ini. Kalau tidak mencari ini dulu ya, kita tidak bisa menentukan ya. Min B per A min 5. Jadi jumlah akar-akarnya adalah min 5. Ini untuk soal nomor 3 sudah kita selesaikan. Sekarang nomor 4. Akar persamaan ini adalah X1, X2 dan X3. Tentukan 1 per X1 tambah 1 per X2 tambah 1 per X3. Coba kita masuk sini. Nomor 4. X pangkat 3 min 2X kuadrat min 3X plus 1 sama dengan 0. Kita mencari 1 per X1 plus 1 per X2 plus 1 per X3. Ini kita samakan dulu penyebutnya. Samakan penyebutnya. Ini berarti penyebutnya adalah X1 kali X2 kali X3. Kemudian ini dikalikan menjadi X2 kali X3 ditambah yang ini karena X2 nya sudah ada. Jadi X1 kali X3 ditambah ini X3 nya sudah ada, X1 kali X2. Yang atas ini adalah rumus dari perkalian dua suku ya. X1 kali 2 ditambah X1 kali 3 ditambah X2 kali X3. Rumusnya apa? Rumusnya kalau ini perkalian 2 adalah yang penjumlahan adalah min B per A, berarti ini adalah C per A. Berarti yang atas adalah min 3 per 1, berarti min 3. Yang bawah ini perkaliannya A, B, C, D. D per A adalah tapi ini tadi habis min B per A min, ini plus ya, plus ketemunya min, terus ini min lagi, min 1, jadi sama dengan 3 ya. Kita dapatkan hasilnya adalah 3. Sekarang nomor terakhir, persamaan X kuadrat plus 5X min 7 sama dengan 0 mempunyai akar-akar X1 dan X2. Tentukan X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Ini tinggal X1 kuadrat plus X2 kuadrat itu sama dengan berapa? Nah, di sini kamu ingat dulu ya bahwa X1 plus X2 kuadrat itu adalah sama dengan X1 kuadrat plus X2 kuadrat ya, plus 2X1 kali X2. Nah setelah itu kita bisa putar ya, ini X1 kuadrat plus X2 kuadrat sama dengan ini akan sama dengan siapa? Ini
dikurangi ini, jadi kita masukkan saja X1 plus X2 kuadrat dikurangi 2 kali X1 X2. X1 plus I2 ini pangkat 2 ya, akar-akarnya hanya X1 dan X2. Maka untuk jumlah adalah sama, min B per A, jadi min 5 kuadrat. Kemudian min 2 kali X1 kali X2, min B per A, ini C per A, dikurangi 2 kali min 7 per 1. Tadi habis min terus plus ya, berarti ini min 7 per 1. Dan sama dengan min 5 kuadrat adalah 25, min 2 kali min 7 adalah plus 14, jadi sama dengan 39. Ini ketemunya 39. Nah, dari 5 soal ini sudah saya bahas semua. Semoga kalian mengerti. Selamat belajar.